Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Mitvedi, masih di seri pemrograman Python. Kesempatan ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Ya. Variabel, ya, seperti bahasa pemrograman yang lain, digunakan untuk menyimpan nilai, ya, atau memegang sebuah nilai. Pada bahasa pemrograman Python, ya ini mirip dengan bahasa C atau bahasa C++, ya. Ketika kita menciptakan variabel, ada beberapa aturan, ya. Di antaranya ini, kita bisa membuat variabel hanya dengan satu huruf, atau kombinasi huruf dan angka, atau juga bisa diawali dengan underscore. Ya. Apabila kita ingin memisahkan ada dua huruf, ya, atau ada dua kata, ya, kita pisahkan dengan underscore. Ini juga kita bisa menciptakan, ya, variabel, ya, menggunakan kata, ini kalimat, ya, dan ini adalah isinya. A itu berisi angka 4, B1 berisi angka 5,5, underscore A berisi 5,6. Dan ketika kita membuat suatu variabel, Python tidak butuh atau tidak perlu mendeklarasikan di awal bentuk tipe datanya, ya. Karena Python secara cerdas memahami berdasarkan inputannya. Oke, kita coba run. Oke, seperti ini. A isinya 4, tipe datanya integer, ya. B1 dimasuki angka 5, keluarnya 5, tipe datanya integer. Underscore A, nah, ini inputnya 5,6. Python paham bahwa 5,6 itu adalah float, ya, berbentuk desimal, ya. Kata, ya, seperti ini, ya, Python, ya, ini tipe datanya string, ya. Kemudian kalimat, ya, tipe datanya juga string, ya. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan di awal bentuk tipe datanya. Dan Python akan memahami. Oke, Python tidak memperkenankan penamaan variabel menggunakan angka di awal, ya. Coba kita run, ya, dia akan error. Atau simbol, ya, atau simbol misal dolar, ya, juga tidak diperkenankan, ya, akan error. Simbol yang bisa dipahami oleh Python ketika membuat variabel adalah underscore, ya. Oke, dan Python seperti C dan C++, dia case sensitif dalam variabelnya. Di sini ada variabel namanya A, kecil, ya. Tetapi di sini saya akan membuat variabel dengan nama A besar, ya. A, A, kita run, ya, dia masih bisa menangkap, ya. Jadi variabel A kecil dan variabel A besar merupakan variabel yang berbeda, ya. Jadi ini case sensitif, mirip dengan C atau C++. Oke, sekarang kita akan menginjak pada topik tipe data, ya. Seperti di awal sudah kita ketahui bersama bahwa secara eksplisit kita tidak usah memberitahukan ke Python bentuk tipe data dari sebuah variabel. Python akan cukup memahami tipe datanya berdasarkan nilai masukannya. Oke, kita run. Nah, ini nilai keluarannya semua bilangan bulat, ya. Ketika bilangan bulat, ya, Python paham bahwa ini semua adalah integer. Float, ya, seperti ini. Ketika kita menginputkan suatu nilai ke dalam variabel, ya, berbentuk nilai desimal, ya, ada koma, ya. Python paham bahwa ini adalah tipe data berbentuk float untuk variabel yang harus didefinisikan, ya. Oke, semua float. Kemudian string, ya. Python akan sangat paham bahwa tipe ini adalah variabel ini bertipe string, ya. Ketika masukannya mempunyai petik, tanda petik, ya, bisa petik 2, bisa petik 1, dan berupa teks, ya. Akan kita compile, hello world, hello, dan ini adalah tipe datanya. Oke, coba yang seperti ini akan kita demokan. Bagaimana kalau kita menciptakan variabel dengan isian seperti ini, hello, ya. Akan error dia, ya, karena
Python mengharapkan bahwa harusnya ini itu string, ya, karena inputannya berupa teks, tetapi ada yang kurang, ya. Programmer tidak memasukkan apa namanya tanda petik, ya, atau petik 1 atau petik 2. Ya. Oke, kalau kita run, oke, ini sama hello string. Python di sini mengenal tipe data berbentuk list. Ya. Ini mirip dengan array ketika kita belajar C atau C++. Ya, mirip sekali dengan bentuk array. Ketika array, ya, ini diawali dengan kurung kurawal kotak, diakhiri dengan kurung kurawal kotak. Dan ini adalah cara penulisan variabel array. Ya. Mirip dengan Python, ya, ini namanya list. Ya. L2 kita awali dengan kurung kurawal buka, kemudian ini isiannya berbentuk string, ya, str, ya, berbentuk karakter di sini. Ya. Python pun akan paham bahwa ketika kita nulis seperti ini berarti tipe datanya list, isiannya adalah string. Dan yang lebih menurut saya smart di pemrograman Python ini, ketika kita mengenal array di C atau C++, dia hanya bisa dimasuki oleh isian yang setipe. Apabila integer, integer semua. Float, float semua. Tidak demikian halnya dengan Python. Ya. Tipe data list di Python itu bisa dimasuki dengan isian campuran. Ya. Bisa string, ya, bisa float, bisa integer. Jadi satu. Ya. Oke, coba kita run. Ya. Tipe datanya sama, list, list, dan list. Dan ini isiannya, ya, cukup kompleks. Tidak hanya satu tipe, tidak hanya integer saja, tidak hanya float saja, tetapi semua tipe data bisa dimasukkan dalam variabel berbentuk list. Satu lagi, Python punya tipe data yang namanya tuple. Ya. Tuple ini mirip dengan list. Ya. Perilakunya sama, perilakunya agak berbeda. Ya. Cuman cara penulisannya mirip. Ya. Hanya kalau tuple ini diawali dengan kurung kurawal, kurung biasa, diakhiri dengan kurung biasa. Kita run, ya ini berbentuk tuple, tipe datanya tuple. 2, 3, 5, 7. Ya. Tuple juga mirip dengan list bahwa dia bisa dimasuki dengan inputan dengan tipe data yang bermacam-macam. Ya. Bisa float, bisa string, bisa integer. Ya. Oke, ini adalah tuple dengan tipe data, dua tipe data yang dimasukkan, ada string, ada integer, dan ini T3 dimasuki dengan ada string, ada float, ya, ada integer. Ya, kita run. Ya. Ini hasilnya. Ini juga kita bisa run coba. Nah, sama, ya. Kita bisa membuat output, ya, di Python, ya, bisa dengan perintah print atau hanya dengan mengetikkan nama variabelnya saja. Oke, sekarang kita akan mengenal yang namanya selanjutnya kita akan mengenal tipe data dictionary. Ya. Dictionary ini yang tidak ada di C atau C++. Ya. Dictionary ini memegang dua angka, ya, dua nilai. Ya. Ini ada apa istilahnya key, ya, key and value. Ya, ada key and value. Satu, ya ini value, key-nya 2, value-nya 2, key 3, value-nya 3. Ya, ini dictionary, ya, dic, ya, istilahnya dic. Ya, itu tipe datanya. Ya. Dan dictionary ini juga yang keren menurut saya, dia tidak hanya berpasangan, tetapi tipe datanya bisa seperti ini. Ya. Ya. Atau juga key dan value-nya tidak strict, key-nya harus angka atau key-nya harus berupa string, ya, bisa berbolak-balik seperti ini. Ya. Oke, coba kita run. Nah ini key-nya sekarang 1, value-nya string, ya, berupa teks 1. Ya. Key-nya angka 2, value-nya berupa string 2, gitu ya. Dan ini, ya, key-nya berupa string saya,
kemudian isiannya juga bisa berbentuk list, ya, ini list bentuknya, ya. Ini mirip kamus gitu ya. Kalau kita buat kamus gitu ya, saya itu sinonimnya beta dan aku gitu ya. Kamu ya, sinonimnya bisa Anda dan engkau, ya. Jadi value pada dictionary ini bisa berupa list, ya. Ini yang tidak kita jumpai pada C atau C++, ya. Ini sangat bermanfaat sekali nanti kalau kita membuat program yang membutuhkan pasangan-pasangan data, ya. Yang terakhir adalah tipe data boolean, ya. Oh ya, ini coba kita cek tipe datanya, ya. Tipe datanya belum kita cek. Type dik sorry, ini dik 2, nah, ini dik 3. Oke, kita cek tipe datanya. Ya, tipe datanya dictionary dik, ya. Yang terakhir ini adalah boolean, ya, kita run, ya, dia hanya punya nilai ya true and false, ya. Ini bisa bolak-balik, ya. False, ya, sama saja, ya. Mirip dengan bahasa yang lain, ya, tipe data boolean dia hanya punya nilai biner, ya. Benar atau salah, true and false, atau 1 atau 0, ya. Jadi dalam hal ini ketika masukannya berupa keyword ya false or true, maka variabel yang diisi dengan inputan seperti ini, Python memahami bahwa ini adalah tipe data boolean. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Python. Ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya, pada seri pemrograman Python selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.